Kadang kita lebih memikirkan pertemuan sesudah sholat dengan orang daripada sholat itu sendiri. Padahal orang yang akan ditemui tidak ada manfaat tanpa izin Allah, tidak membawa mudarat. Tapi begitulah kita mengabaikan sholat hanya demi pertemuan dengan manusia. Allah ciptakan waktu-waktu dibatasi, duhur sampai sekian, asar sampai sekian, supaya kita tidak teledor. Tapi saat yang lain Allah pun memberikan keleluasaan sholat malam. Kita bisa milih tengah, sepertiga terakhir yang spesial buat yang kebutuhannya kurang terpenuhi pada waktu siang, Allah siapkan. Jadi Allah mengerti sekali keperluan kita, juga kekurangan kita. Apa yang bisa membuat kita bisa mengatasi malas? Orang tidak akan malas terhadap sesuatu yang dianggap menguntungkan. Benar? Lihat orang jatuh cinta, walau gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, apalagi tumpeng kuhabisi. Ada yang demi cintanya kuliah juga bisa berantakan. Ada yang demi cinta kepada seseorang yang belum jelas, dia abaikan ibu bapaknya yang sudah jelas pengorbanannya berpuluh tahun. Demi cinta kepada seseorang yang sama sekali belum jelas pengorbanannya. Tuh, cinta bisa membutakan hati seperti itu. Lihatlah orang-orang yang perlu, dia mau berbuat apa saja demi keperluannya tercapai. Benar? Yang antri mendapatkan uang 50.000 bisa terinjak-injak karena dia merasa perlu. Demikianlah orang yang sangat perlu kepada Allah, dia akan melakukan apa saja supaya Allah suka kepadanya. Hebatnya, apa yang Allah suka itu kita yang untung. Paham? Kalau ada orang mau ngasih sesuatu, belum tentu menguntungkan kita, dia yang untung. Tapi kalau kita hebat ke Allah, kita yang untung. Makin merunduk ke Allah, kita yang untung. Makin menghibah ke Allah, kita yang untung. Makin patuh ke Allah, apapun yang Allah sukai, kita yang untung. Nah, tinggal bagaimana kita melihat apa yang Allah sukai itu keberuntungan bagi kita. Hilang teledor, hilang malas. Seperti tahajud, Allah suka, pasti kita untung. Kita akan bangun malam. Sedekah, apa sih perlunya sedekah kita? Allah, apa perlunya sedekah kita? Sedangkan langit bumi miliknya. Kita sedekah supaya dosa kita diampuni. Kita sedekah supaya musibah yang menimpa kita tidak jadi. Kita sedekah supaya rezeki kita berlipat ganda. Kita sedekah supaya doa kita mustajab. Siapa yang paling diuntungkan dengan sedekah? Kita sendiri. Sholat jamaah ini, sholat sendiri hanya satu, sini 27 kali sekian banyak. Kita yang akan untung, dapat pahala, dapat ilmu, dapat ketenangan. Begitulah. Makanya mulai sekarang supaya kita tidak terlena oleh keteledoran, kita harus hakul yakin apapun yang Allah sukai, kita yang paling mendapat manfaat. Allah tidak perlu apa-apa sama sekali dari kita, sama sekali tidak ada perlunya. Kita mau kafir, mau zolim sejahat-jahatnya, nggak ada ruginya bagi Allah. Dia pemilik langit dan bumi. Begitu? Ada pertanyaan, silakan. Jadi kalau kita berbuat jelek, siapa yang celaka? Siapa? Yang pelit, siapa yang rugi? Kalau kita dengki, siapa yang nelangsa?
Ya, tidak ada yang paling menzolimi diri kita selain zolamtu nafsi. Kalau kita galau, gelisah, itu udah pasti ada masalah tuh dengan kelakuan kita. Jadi kalau kita benci ke seseorang, ya siap-siap waktu kita habis untuk memikirkan orang yang dibenci, untuk mendidih darah kita, untuk habis waktu. Aneh. Kita malas, kita sendiri yang rugi. Kita lalai, kita sendiri yang celaka. Kita mau malas mandi, yang eksim ya tubuh sendiri, benar. Malas gosok gigi, yang keropos gigi sendiri. Aneh kalau kita benar-benar tidak mau patuh. Berarti orang yang paling mencelakakan kita, lihat saja di cermin, tunjuk, dia pasti nunjuk kita. Tidak usah dipecahkan cerminnya. Jadi jangan sibuk menyalahkan orang lain kalau kita menderita. Itu adalah buah perbuatan sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ada pertanyaan? Ya, selanjutnya. Alima qillata nuhudil ibad ila muamalatihi fa'awjaba alaihim wujudu ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qawmin yusaquna ilal jannati bisalasil. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba untuk mengerjakan taat, maka diwajibkan kepada mereka melakukan taat dan ditarik mereka itu dengan rantai kewajiban. Tuhanmu kagum dari kaum yang ditarik masuk ke dalam surga dengan rantai. Inilah yang paling tahu seluk-beluk kita kan Allah, karena dia yang mendesain hardware dan softwarenya, ya kan? Dan Allah tahu nih kita ini sering kalah oleh nafsu. Makanya niat baik saja udah dicatatkan kebaikan, dilakukan 10 sampai unlimited pahalanya. Kalau niat jelek belum dicatat, dilakukan 1, itu pun tekor. Benar? Kalau Allah mau, maaf ya ini tidak sopan nih, kalau Allah mau jengkelan gitu, gemesan sama kita, udah kita nih sholat asar barusan aja harusnya dimusnahkan ya. Badan ngadep ke Allah, pikiran melantur kemana-mana. Kalau dibalas aja hilang ingatan, langsung seruangan ini pada culun. Betul? Allah tahu pikiran kacau, siang kacau, dan Allah menutupin dosa tadi sebelum asar, ditutupin. Ditunggu kita tobat. Nah, adalah Allah memerintahkan kita dengan wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang wajib dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau nggak pakai wajib, bablas nih. Sholat asar, duhur tadi mas sudah digabung saja jamaah khusus, jadi masing-masing 1 rakaat. Itu pun kalau bisa cuma setengah ya. Kita banyak yang berat sholat itu. Zakat 2,5%, paling top zakat fitrah kuatnya. Berusaha nggak dihitung supaya nggak jelas zakatnya. Ramadan ada yang cuma dapat perut saja. Cirinya yang kurang ikhlas dalam saum adalah berapa menit lagi, berapa jam lagi gitu. Harusnya kan saat dijamu tuh saat bahagia, saat yang penting kan saumnya. Maunya sih panjang saum tuh, tapi tak berapa jam lagi. Itu ciri-ciri nggak betah tuh, udah pengen buka. Berapa hari lagi lebaran, tetap ngitung lebaran. Berarti memang belum menikmati apa yang Allah wajibkan. Haji kalau nggak diwajibkan bablas juga.
Nah begitulah Allah memerintahkan kita dengan kewajiban, semuanya juga untuk kita. Makanya kalau sudah melaksanakan kewajiban tidak usah bangga. Seperti membayar zakat 500 juta. Maaf ya, zakatnya saya bagi-bagi ke beberapa pesantren dan badal amil zakat. Gak usah bangga bayar zakat. Itu kan bukan hak dia. Seperti bayar hutang, maaf ya, hutangnya saya bagi-bagi karena memang hutang saya kemana-mana. Gak usah bangga, karena memang bukan haknya, benar? Karena ada yang bangga bayar zakat 10 rupiah atau 100.000 rupiah dengan bayar zakat 10 triliun sama. Itu teh wajib, bukan haknya. Jangan jadi bangga sudah bayar zakat bermiliar-miliar, enggak. Sama saja, itu bukan haknya, itu kewajiban. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak kita akhiri. Bismillah. Mau tanya tentang istikharah. Saya pernah baca satu hadis kalau istikharah itu bukan hanya dalam sebuah kita mendapat dua pilihan, tetapi dalam setiap urusan gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana Allah tuh memberi jawaban kepada kita dan cara membedakannya ini tuh dari Allah atau bisikan setan, misalnya seperti dia. Jika kita mau membeli barang gitu, kadang ya minta petunjuk Allah dulu, tapi udah pengen gitu kan, pas mau beli ya ini teh petunjuk dari Allah atau dari bisikan setan gitu, seperti itu kan kata Baik. ingin atau perlu seperti itu. Jadi Allah juga yang nyuruh istiqoroh. Allah tahu kapasitas kita di dalam memahami petunjuk Allah. Kalau Rasul ada malaikat yang memberikan wahyu. Kalau para waliullah ada karomah, ya, pertolongan dari Allah. Kalau model-model kita, Allah tahu nih kita lagi pening. Ada apa tentang jodoh atau apa deh kan? Oh belum ya. Tentang beli sendal 1 atau 2 sendalnya. 1 memang lebih murah tapi jadi engklek. Bagus. Memang hadisnya yang hadis riwayat Imam Tabrani itu tidak kuat ya. Tentang tidak akan rugi orang yang istiqoroh, tidak akan kecewa orang yang musyawarah. Itu hadisnya tidak kuat, tetapi tidak merupakan kesalahan kalau kita menjadi istiqoroh dan musyawarah, karena dua-duanya juga ada dalilnya. Nah, bagaimana posisi hati kita istiqoroh? Istiqoroh itu menjerokkan hati betul, di mana kita pilihannya bukan keinginan, tapi pilihannya yang Allah pilihkan, dan Allah pasti tahu. Nah, nanti akan terkondisi saja ke sana. Apakah harus lewat mimpi? Tidak ada ikatan harus lewat mimpi. Ya, pernah ada santri kan yang istiqoroh dan dia yakin ini jodoh saya. Saya tanya gimana mimpinya? Maaf ya, saya mimpi lihat dia mandi. Enggak mungkin informasi ngeres begini hadirin. Dan benar-benar bukan jodohnya ya. Setan yang seperti itu. Nah, apa yang Allah sukai? Nah, biasanya nafsu tuh gak suka dengan yang Allah suka ya. Emang udah diciptakan gitu. Seperti tahajud, nafsu tuh gak suka. Nafsu tuh sukanya narik selimut, bukan melipat selimut. Nih, saum Senin Kemis, yang disukai nafsu yang mana? Sop, iga ya. Kalau abang menyukainya sahur. Baca Quran yang disukai nafsu, aduh, ina atau ina atau Yasin ayat pertama ya. Tapi yang berhasil mengalahkan, dia akan diberi kenikmatan baca Quran yang panjang. Nah, periksa aja. Biasanya kalau nafsu tuh sukacita dapat. Tapi jangan risalah, Allah juga nanti ngasih tahu. Bagaimana? Nggak jadi aja ya.
Pas nunggu itu senang, udah dibeli orang, ya sudah, itu hasil istiqoroh. Seperti menjelang nikah istiqoroh jadi dengan temannya, ya alhamdulillah. Berarti saudara dapat istiqorohnya, itu dapat jodohnya, ya. Jangan ya nasib, bukan, alhamdulillah. Nasib, itu ciri-ciri nggak ridho, ya. Harusnya ceria saja, dan manyun juga tetap nggak jodoh. Ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ahwat, ada yang mau nanya? Ya, ini masalah takdir ya. Tadinya saya ngarep-ngarep yang di sana yang ngacung duluan. Tapi ya beginilah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini yang nanya? Iya, silakan. Yang ingin ditanyakan mengenai kalimat kekasih Allah. Kebayang orang yang menjadi kekasih Allah atau kekasih pemilik jagat raya ini gitu ya. Yang ingin ditanyakan bagaimana mungkin atau kenapa orang bisa jadi kekasih Allah. Ya, apapun yang berkaitan dengan Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tetapi maknanya orang yang paling dicintai Allah, ya orang yang paling dikasihi Allah. Begitulah. Beda kekasih orang dengan kekasih Allah. Ya, kalau kekasih orang mah itu boros pulsa, boros bicara, boros waktu, boros pikiran, boros dosa. Tapi jatuh cinta ke Allah mah semuanya jadi pahala. Ingat ke Allah jadi pahala. Nyebut Allah jadi pahala. Patuh ke Allah jadi pahala. Coba jadi kekasih orang, ingat sama dia bisa lupa ke Allah. Betul? Ngedeketin dia belum nikah jadi dosa. Dan takut ke Allah juga sama. Beda dengan takut ke makhluk. Takut ke makhluk maunya menjauh. Tapi takut ke Allah bawaannya mendekat. Gitu deh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa langit dan bumi. Kita kecil-kecil gak ada apa-apanya, ya. Hanya kalau Allah cinta ke seorang hamba yang kecil mungkin model kita ini, Allah beritahu malaikat Jibril, aku mencintai si fulan di antara makhluk yang 7 miliar ini. Allah cinta ke si fulan dengan cara Allah, maka malaikat Jibril cinta ke fulan ini. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, penghuni dunia dikit, penghuni langit lebih dahsyat. Ini hamba dicintai Allah, maka nanti cinta semua penghuni langit ke hamba ini. Nanti diturunkan di makhluk-makhluk bumi. Sama, singa, harimau, jerapah, badak, beruang yang besar. Kalau ketemu dengan kekasih Allah pasti dia tahu. Dengan cara Allah masih tahunya. Karena semua makhluk itu gak punya pilihan. Semua makhluk itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk itu selain jin dan manusia, dia nggak punya pilihan. Yang jadi beruang tidak pesan jadi beruang, tapi dia bertasbih dengan caranya sendiri, yang Allah sendiri yang maha tahu. Gitu. Kenapa para waliullah kalau meninggal tubuhnya tidak dimakan oleh belatung? Belatung kan tahu ini kekasih Allah. Begitu. Tapi kok ada kekasih Allah yang sakit, ya itu memang dijalankan aja tugas oleh bakteri yang bagian bikin sakit, tanpa niat menyakiti, karena episode ini saja begitu. Senanglah kalau sudah semakin paham kepada kekuasaan Allah yang maha baik. Terakhir, tadi yang mau nanya siapa? Ayo mas. Saya ingin bertanya, apakah ini sesuatu yang tahan. Ada jasadnya atau tidak nih? Jom. Oh ini langsung. Kapan mikrofonnya ke sana?
Terima kasih ya. Oh, bukan masing-masing ya. Ingin bertanya, apakah ini adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah ketika seorang hamba berkurang harapannya kepada Allah ketika dia melakukan perbuatan maksiat? Nggak jelas maksudnya apa? Jadi Berkurang misalnya harapan apa? ketika saya taat, ketergantungan saya kepada Allah itu terasa kuat. Iya, Tapi benar. ketika saya melakukan maksiat merasa mau berharap kepada Allah teh malu sehingga berkurang harapannya karena dengan maksiat itu. Apakah itu hal yang benar atau yang salah? Terima kasih. Jadi itu akumulatif gini ya. Kalau orang senang kepada seorang hamba, salah satu indikasinya hamba ini dibuat selalu ada keperluan ke Allah. Ada aja butuh ini, pokoknya yang ngadu terus. Kalau dikasih nikmat dia kurang syukurnya, ya dikasih kesulitan. Misalkan anak sakit, dia jadi mohon ke Allah. Udah ini ada lagi masalah lain, tapi karena banyak memohon, jadi hubungan dengan Allah itu baik. Ini ada kisah anaknya tuh matanya sangat sakit, ibunya tuh sampai marut wortel sambil zikir, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan anak saya. Jadikan air wortel ini jadi jalan, ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, bukan wortel. Tapi dah saya tahunya ini yang jadi jalan. Bismillah doa, izin Allah, matanya yang begitu minus besar berangsur-angsur baik. Itu kekuatan ngadunya. Mungkin pernah dengar yang ibu di rumah sakit, anaknya sangat parah dan hanya baca Quran, tapi hatinya, wahai yang maha mendengar, saya baru bisa seperti ini. Yang ngobatin dokter, yang operasi dokter, saya bisanya ini, ya Allah. Terima ini sebagai jalan saya mengabdi padamu. Izin Allah anaknya sehat. Itu benar-benar disaksikan oleh Allah. Ya. Tapi kalau maksiat, itu langsung ada hijab dengan Allah. Makin nggak perlu dan ke Allah makin jauh. Jadi kalau orang udah kurang dapat taufik Allah kan cirinya 3. Mau taat susah, mau maksiat lancar. Kebutuhan nggak ada ke Allah. Seperti yang pada sholatnya, Assalamualaikum, Tuhan, kalau yang bisa dikirlah siapa? Gitu, pakai siang lagi. Atau pas Assalamualaikum saya langsung keluar handphone. Ada yang begitu tuh. Bahkan di tempat kerja juga. Sini semeja di bawah terus, padahal dulu tanpa handphone dunia baik-baik saja, ya. Benar? Saya sekarang juga sedang berusaha menjauhkan handphone karena diganti oleh jam ini udah jadi handphone. Kena hang ya. Hadirin sekalian, hati-hati kalau kebutuhan sudah jarang ke Allah. Jadi kalau udah bikin dosa, harusnya bagaimana? Harusnya cepat ambil air wudhu, cepat sholat. Nah itu benar, prosedur benar kalau kita tergelincir. Dan tidak boleh direncanakan. Saya bikin dosa dulu ya, pada dosa kemudian saya taubat nasuha ya. Nah pas bikin dosa, yang datang malaikat mau. Atau yang paling apes dosanya belum jadi pas mau. Udah teman. Jangan diniatkan maksiat. Karena boleh jadi pas kita berbuat maksiat itulah saat ajal kita. Makanya bagi para perokok ingat aja, jangan-jangan ini hisapan terakhir dalam hidup saya. Maukah mati dalam keadaan merokok? Kalau gitu saya mau wirid, siapa aja wirid. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Mungkin pada saat dia zikir sambil ngerokok dihilangkan rasa pengen ngerokok. Mudah bagi Allah menghilangkan rasa ingin. Jadi harusnya kalau udah tergelincir, memang bawaannya setan terus makin jauh. Udah bikin dosa, udahlah kamu malu, jangan sholat di saf pertama, di belakang aja. Jangan ke masjid aja, di rumah gak enak, kamu udah bikin dosa, mau tahajud, udahlah gak akan diterima kok. Terus mau pegang Quran, tangannya penuh najis, gak jadi, gak dipegang. Mau sedekah, sayanglah gak akan diterima, berumur dosa. Yang sore aja belum tentu diterima, lagi kamu
Jauh. Biasanya dosa besar itu dimulai dari dosa kecil yang dianggap remeh. Kalau mulai dosa kecil remeh, lama-lama bebal. Nauzubillah. Hadirin mau tahu rahasianya? Tiap orang harus punya program mujahadah pribadi. Jadi kita tuh, setiap orang di antara kita tuh harus punya program. Jangan hanya program pesantren. Saya harus punya program, punya hati bersih. Saya harus mujahadah jaga pandangan. Saya harus mujahadah jaga lisan. Saya harus terus mujahadah, tidak boleh mudah berburuk sangka. Itu harus punya program pribadi. Saya harus dekat dengan Allah. Tiada kebahagiaan kecuali bersama Allah. Tiada kemuliaan kecuali dengan Allah. Dan ini harus paket pribadi, urusan pribadi, bukan urusan pesantren. Adapun kami ya membuat beberapa aturan hanya alat bantu, tapi tidak efektif kalau tidak punya program pribadi. Harus punya program mujahadah pribadi. Kalau enggak, 12. Enggak ada tahajud, enggak akan sahur, enggak akan ngaji, enggak ada program sedekah, tidak ada lagi program zikir. Ya sibuk aja kelantang kelinting yang enggak jelas, sepertinya hebat padahal enggak ada apa-apanya. Kalau kita jauh dari Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti malam kita akan bahas bagaimana membuat program pribadi, punya program mujahadah diri yang kita mau disiplin dengan program yang dibuat sendiri, yang tentu semuanya berdasarkan ittiba kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang maha menatap. Tolonglah kami ya Allah, bimbing agar kami bisa bertobat dengan sebenar-benar taubat. Bukakan hati kami agar bisa jujur melihat diri ini yang sesungguhnya. Jangan biarkan topeng membuat kami menipu diri kami sendiri. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor dan sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini benar-benar utuh hanya untuk, hanya bersamamu, hanya di jalanmu, hanya karenamu. Ya Allah, penuhi hati ini oleh-Mu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu. Ya Rabb, jadikan hati ini tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya harap dari-Mu. Putuskan harapan kami dari seluruh makhluk-Mu. Utuhkan hati ini hanya berharap dari-Mu, karena hanya Engkau pemilik dan penentu segalanya. Ya Allah, jangan biarkan hati kami dicekam takut oleh siapapun, oleh apapun, kecuali cukupkan hanya takut padamu. Takut tersisih dari sisi-Mu. Takut Engkau tidak ridho kepada kami. Takut Engkau tidak mempedulikan kami. Takut tidak bisa pulang husnul khotimah. Takut tidak bisa berjumpa denganmu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar hanya mengamalkan apa yang Kau sukai. Takdirkan kami menjadi bukti keindahan agama-Mu ya Rabb. Dan jadikan kami jalan sebanyak-banyaknya maslahat bagi umat-Mu. Engkau yang memberi maslahat. Ya Allah, peliharalah hati ini
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.